Ya sobat pencinta otomotif, kita berjumpa kembali di channel ini. Sedikit kita mau berbagi informasi buat sobat otomotif. Ini mobilnya Honda Mobilio. Ya, mobil ini ada masalah di kaki depan sebelah kanan ya. Jadi kalau jalan tuh ada bunyi, terus agak terasa juga di setir bunyinya. Seolah-olah kita seperti mendengar ini ya, asalnya tuh dari setir gitu, terdengar sepintas gitu ya teman-teman. Kemudian di sini sudah saya bongkar kakinya bagian kanan ya, sesuai dengan keluhan bunyinya di sebelah kanan, jeduk 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 katanya. Oke, untuk pemeriksaannya teman-teman seperti ini aja. Kalau teman-teman ngalamin masalah yang sama ya, mobil dengan putaran depan ya. Oke, kita untuk mengecek kaki mobil itu bunyi ya sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Ini yang pemilik mobil, teman-teman yang masih awam biar paham saya jelaskan sedikit ya. Oke, jadi kalau timbul suara di kaki itu ada cirinya ya. Contoh gini, misalnya kita lagi jalan ada suara, contoh gini ya, contoh ya. Nah itu kalau misalnya kena lubang dikit ada suara, nah, kayak besi beradu besi. Nah itu coba cek di bagian ini namanya link stabilizer ya. Nih. Nah mobil teman-teman mungkin link stabilizernya lebih pendek, karena jenis mobil yang lain pasti ada perbedaan ya untuk bentuk link stabilizer ini, tapi fungsinya sama ya. Kemudian dia di sini tuh ada bagian bawah sama bagian atas, jadi dua ya. Nah kadang di sini tuh otek, sehingga saat mobil itu mulai mengayun ya, maka di sini akan timbul suara cetuk 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 cetuk. Nah bisa juga saya pernah punya pengalaman, mur ini kendor nih, mur kan ada mur sini, ini bisa ditahan pakai kunci L, terus dalam ini kencangin pakai kunci 14. Ini kadang kendor juga, atas bawah dicek ya, atas dan bawah dicek. Kalau kendor juga bisa menimbulkan suara. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian kita bisa gini juga, udah bisa ketahuan kalau dia bunyi. Nah ini tapi kan masih enggak ya, masih bagus. Nah pemeriksaan selanjutnya, di sini ada terot pendek. Ini sisi sebelah kanan ya teman-teman, karena bunyi katanya sebelah kanan kalau jalan ya. Sama dalamnya ini ada long terot nih, atau terot panjang ya, itu nanti langsung ke as rekstir ya. Ini kalau Honda kadang bunyi kelatak lutuk tuh kadang dari rekstirnya ya. Ini yang jadi ngeri-ngeri juga. Tapi kita coba cek dulu, kita goyang sedikit, dengerin suaranya teman-teman ya. Ini saya goyang di sisi sini ya, kiri kanan ya. Jadi saya goyang kiri kanan, coba dengerin ya. Nah itu ya teman-teman, dengar ya. Kita goyang gini, bunyi dari sini nih, dari long terot ini ya. Nah ini saya ambilkan contohnya supaya biar lebih jelas ya. Oke, ini ya contoh long terot yang tadi. Ini ujung sini ini langsung ke rekstir ya, ke as rekstir. Jadi kalau setir kita putar, kemudinya kita putar, nanti dia ngikut nih. Kalau putar ke kiri misalnya, putar kiri dia ke sini. Ya ban kiri kan lebih keluar ya, kanan dia balik ke dalam. Jadi ini langsung ke rekstir. Nah kemudian di sini kan pasangannya terot gini ya. Nah itu tadi goyang bunyi itu dari sini, ini otek nih ya, bagian sininya otek nih, seperti ini ya. Nah jadi yang bikin bunyi itu ini ya. Tentu saja di mobil itu tidak selalu dari sini, banyak ya. Makanya kita mesti mengadakan pengecekan kaki-kaki mobil itu
Itu pentingnya kita nanti tahu bagian mana yang mesti kita ganti. Ketika mulai timbul suara walaupun masih sedikit atau kadang-kadang ada kadang-kadang hilang, mesti diperiksa ya, karena takutnya lama-lama bisa lebih parah kerusakannya dan bisa merembet. Terus ini juga bisa terotnya kalau goyang di sini. Nih, ini udah oplek, bisa. Ini contoh aja ya. Nih. Harusnya ini lebih ngepres lagi teman-teman. Oke, kita lihat lagi yang tadi ya, sebelah kanan. Oke sobat, jadi itu ketika saya goyang kiri kanan ya, itu udah ketahuan goyangnya di long terot ya. Jadi kita mesti ganti dua-duanya saja, kita ganti terot pendeknya sama terot panjangnya, kita ganti sekalian. Coba perlu diingat pada saat nanti penggantian terot sama long terot ya, nanti ada setelah penggantian gitu ya, mobil tuh biasanya di spuring. Makanya kalau mau ganti terot atau long terot jangan lupa ditandain di sini. Nah, ini kan ada mur di sini. Nah, jadi kalau ketika mobil di spuring, maksudnya gini, ketika penggantian terot atau long terot, ini harus kembali seperti ini. Jaraknya ya antara mur pengunci, ini kan satu mur pengunci nih ke sini. Nah, supaya nggak lepas. Nah, ini ada sisa jarak ke sini dari sini. Nah, ini harus tepat, sebab kalau tidak nanti ini kan hubungan sini ya. Nah, nanti posisi ini bisa lebih ke sini atau lebih ke dalam. Nah, itu makanya kalau dia meleset terlalu banyak, penggantian terot long terot, mobil mesti di spuring. Karena ini spuring itu yang diputar, ini long terotnya. Nah, ini. Waktu yang diputar ini kan bergerak ke sana atau ke sini. Oke, yang berikutnya ball joinnya juga pengecekannya digoyang ban atas bawah ya. Jadi atas bawah digoyang. Kalau atas bawah itu dia goyang terus ada suara jeduk 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 jeduk, itu bisa ball joinnya bermasalah. Ya, itu dia nempelnya di lower arm. Ya, sama sekalian juga pengecekan busing ya, busing arm nih, busing ini. Di sini tuh ada karet busing. Kadang ini pecah. Ini suka, ini nempel di sayap ya. Ini kadang suka bikin limbung, mobil tuh suka limbung. Kayak limbung gitu loh, lari-lari. Nah, ini ada karet busing sayap sini satu, sama di belakang satu. Bawah sini satu. Dia kalau retak pecah di sini, mobil jadi limbung kayak lari-lari gitu loh, mobilnya kayak lari-lari. Jadi kita bawa mobil tuh kayak agak ngebuang-ngebuang. Itu ya. Jadi itu semua kaitannya dengan kaki-kaki. Setelah itu bagian karet support. Ini jangan lupa dicek. Terutama baut yang tengah ini. Kalau udah dikencengin baut tengah ini, udah kencang sekencang-kencangnya ini masih goyang di sini, berarti karet supportnya harus diganti. Atau kalau mau ngakalin diganjal setidaknya. Kalau tidak nanti bisa menimbulkan suara. Itu ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini pengerjaannya kita tinggal mengganti long terot dan terotnya, karena memang di sini setelah saya cek hanya itu saja kerusakannya. Adapun kalau pemilik mobilnya minta diganti yang lain, yang sekiranya udah waktunya diganti ya kita ganti sekalian, termasuk pengecekan kanvas rem. Nah, kalau sudah tipis kita mesti ganti sekalian teman-teman, seperti itu. Oke, ini aja sedikit saya informasikan buat edukasi buat teman-teman semuanya. Kalau mobilnya lagi dibongkar kaki-kakinya, semoga cepat selesai teman-teman ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nanti kita jumpa lagi teman-teman. Thank you, bye.